Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sri Haryani dari kelas AK20A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan perihal tugas Hukum Administrasi Negara sesi 6. Ada dua pendapat mengenai kedudukan negara dalam pengelolaan barang milik negara. Pendapat pertama, negara dalam kedudukan pemilik. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa negara berkedudukan sebagai penguasa pihak yang menguasai suatu benda. Dalam hal ini, Proudhon berpendapat bahwa negara tidak berkedudukan sebagai pemilik, tetapi hanya berkedudukan sebagai penguasa. Oleh karena itu, negara hanya berkewajiban melakukan penguasaan atau pengawasan atas barang atau benda milik negara. Pendapat ini didukung oleh Thursburg yang menyatakan bahwa negara bukan menjadi pemilik atas benda atau barang milik negara sebagai barang-barang milik negara tersebut merupakan barang-barang di luar perniagaan. Pendapat kedua yaitu dari Van Rooyen menegaskan kedudukan negara sebagai pemilik atas barang publik. Dia menyatakan bahwa barang-barang untuk kepentingan umum bukanlah barang di luar perniagaan. Sementara itu dari jurisprudensinya yang ada, kedudukan negara diakui sebagai pemilik atas barang publik. Bahkan terdapat barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Khusus dalam masalah tanah, dalam hubungan negara dengan eksistensi yang ada di Indonesia, kedudukan negara bukan sebagai pemilik, tetapi memang hanya sebagai penguasa. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria berpangkalan pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya bahwa negara Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Lebih tepatnya jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat yang bertindak selaku badan penguasa. Jawaban nomor kedua, kedudukan negara sebagai penguasaan atas tanah memberikan wewenangan kepada negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Meski kedudukan negara sebagai penguasa atas tanah, hal tersebut bukan berarti meniadakan keberadaan hak atas tanah yang dimiliki warga negara. Namun dalam pemanfaatannya, setiap hak atas tanah tersebut harus berfungsi sosial, sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Hal tersebut memberi makna sebagai berikut, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada ketentuan itu tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum atau masyarakat. Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan perorangan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.